Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Mutmainah, saya dari kelas 4E Ekonomi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan peta konsep regresi linear sederhana dan berganda. Berikut ini adalah konsep peta yang akan saya jelaskan, di mana bagian-bagian di dalam peta ini yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi analisis regresi, yang kedua syarat variabel dalam regresi linear, yang ketiga regresi linear sederhana, yang keempat ada model regresi linear, dan yang kelima ada langkah pengujian regresi linear sederhana. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana definisi analisis regresi itu. Baik, analisis regresi merupakan sebuah model yang berusaha menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel, di mana satu variabel bertindak sebagai prediktor terhadap variabel respon. Agar bisa memahami apa itu regresi, coba kita bandingkan dengan korelasi, perbandingan antara korelasi dengan regresi. Metode korelasi membahas keeratan hubungan antara dua variabel, sedangkan metode regresi membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sudut pandangnya begini, korelasi dan regresi sama-sama membahas keterkaitan antara dua variabel, dan kalau relasi itu berhubungan dengan regresi. Regresi itu kan pengaruh, sedangkan korelasi itu hubungan, jadi gitu. Dan analisis regresi secara umum ada 3, yaitu untuk mengukur kekuatan hubungan, uji pengaruh dan peramalan atau prediksi. Jadi, regresi linear ini digunakan untuk data yang bersifatnya numerik. Sebagai contoh, ada 2 variabel, yaitu penjualan dan biaya promosi dalam praktek. Akan dibahas bagaimana pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan. Di sini berarti ada variabel dependen, yaitu penjualan. Sedangkan variabel independennya adalah biaya promosi. Secara teori, pengaruh promosi terhadap penjualan itu kan teorinya ada. Nah, itu harus memenuhi model dasar. X berpengaruh terhadap Y. Promosi berpengaruh terhadap penjualan. Itu harus memenuhi dasar teorinya. Yang ketiga yaitu ada syarat variabel dalam regresi linear. Ada 4 syarat variabel. Yang pertama yaitu variabel X dan Y memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval. Yang kedua, data yang terkumpul harus memenuhi model dasar. Yang ketiga, pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama ada cara variabel X ditentukan terlebih dahulu. Dan yang kedua bisa sekaligus dihitung bersamaan X dan Y-nya. Yang keempat, karena harga variabel X fix, maka distribusi variabel Y sama dengan variabel epsilon, yaitu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya yaitu sigma kuadrat atau biasa disebut homoscedasticity. Ketiga, ada bagian regresi linear sederhana. Nah, di sini adalah inti di mana saya akan menjelaskan regresi linear sederhananya. Yang pertama ada dalam prakteknya, persamaan dasar regresi linear sederhana menjadi rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang kedua, berikut adalah langkah-langkah pengujian analisis regresi linear. Yang pertama ada penaksiran nilai parameter A dan B dapat menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square dengan rumus B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Itu untuk rumus B. Dan untuk rumus A nya yaitu A sama dengan Y bar kurangi BX bar. Nah, untuk mencari rumus cari rumus Y barnya itu dengan seperti ini. Jadi, rumus Y barnya adalah sigma Y I per N.
Dan untuk rumus X barnya yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Untuk bagian yang keempat ada model regresi linear. Dalam praktek, regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen, sedangkan regresi berganda atau multiple regression jika ada lebih dari satu variabel independen. Yang kedua ada model dasar regresi linear sederhana di mana rumusnya yaitu ada Y sama dengan alfa plus beta X plus epsilon. Yang ketiga ada model dasar regresi linear berganda. Rumusnya yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 dan tambah BI XI tambah epsilon. Nah, di mana Y adalah variabel dependent, respon, dan tergantung. X, X1, X2, X3, dan Xi itu adalah variabel independen atau prediktor yang bebas. Alpha adalah parameter intercept atau konstanta. B1, B2, B3, Bi adalah parameter slope atau biasa disebut koefisien. Epsilon adalah residual yang merupakan variabel random. Bagian yang kelima ada langkah pengujian regresi linear sederhana. Bagian nomor 2, pengujian parsial signifikasi hasil penaksiran parameter. Nah, digunakan untuk menguji signifikansi parameter apakah nilai konstanta A dan koefisien B berpengaruh terhadap variabel respon atau dependen. Terus sebelumnya perlu dihitung nilai varians dari X, Y, dan error dan nilai error. Sigma X kuadrat sama dengan N sigma X1 kuadrat I kuadrat min sigma XI kuadrat per N kali N min 1 SY kuadrat sama dengan N sigma Y kuadrat I kuadrat min sigma Y I kuadrat per N SY kuadrat sama dengan N sigma Y1 Y I kuadrat min sigma Y I kuadrat per N kali N min 1. Jadi S E kuadrat sama dengan N min 1 per N min 2 kali SY kuadrat min B kuadrat S kuadrat X. A. Uji signifikansi konstanta A. Terus hipotesis. Hipotesis 0 berbanding A sama 0. Artinya konstanta tidak berpengaruh signifikansi. H1 A tidak sama 0, artinya konstanta berpengaruh signifikasi. Terus tentukan taraf signifikansi alfa. Mencari tabel T dengan DF dengan N min 2. Statistika ujinya nih, T sama dengan A min alfa 0 SX akar N kali N min 1 per SE akar sigma X I pangkat 2. A0 itu tergantung bagaimana pada hipotesis awal atau asumsikan 0 dulu. Kriteria uji. Jika T adalah hitung, maka HO ditolak. Kriteria uji. Jika T itu kan melambangkan hitungan. Jadi jika T lebih besar maka HO ditolak, dan jika T lebih kecil maka HO diterima. Statistika ujinya kita menggunakan tabel ANOVA.
di mana ada regresi, galat, dan total. Di regresi itu ada JKR, JKG, JKT. Ke derajat kebebasannya ada 1, N-2, dan N-1. Nah, untuk singkatan dari JKT itu adalah jumlah kuadrat total. Rumusnya sama dengan sigma Y1 kuadrat min sigma Y1 kuadrat per N. JKR atau jumlah kuadrat regresi adalah sama dengan B sigma X1 dikali Y1 min sigma Y1 per N. JKG jumlah kuadrat galat sama dengan JKT min JKR. RJKR sama dengan rata-rata jumlah kuadrat regresi sama dengan JKR per 1. RJKG atau rata-rata jumlah kuadrat galat sama dengan JKG per N2 per N-2. F sama dengan RJKR per RJKG. Jadi kriteria uji itu jika F lebih besar maka HO-nya ditolak, dan jika F lebih kecil maka HO diterima. Langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ada koefisien korelasi digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Terus koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya pengukurannya dapat digunakan rumus korelasi person atau dengan rumus di bawah ini. Rumusnya RXY sama dengan BSX per SY. Jadi rumusnya R2XY. Untuk yang selanjutnya yaitu ada peta konsep tentang regresi linear berganda. Berikut ini adalah peta regresi berganda. Untuk rumus regresi linear berganda ada yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 tambah plus BA kali XS, di mana Y merupakan variabel terikat dan X di mana Y merupakan variabel terikat. X merupakan variabel bebas yang pertama, X merupakan variabel bebas yang kedua, X2 variabel bebas X2 merupakan variabel bebas yang ketiga, XA min merupakan variabel bebas ke N, A, dan B, serta B2 adalah konstanta. Regresi linear dengan dua prediktor. Di dalam suatu penelitian, saat tahap menganalisis data, bila topik permasalahan tersebut dari satu variabel tak bebas dan dua variabel bebas, maka digunakan uji statistik dengan metode regresi linear dengan dua variabel bebas. Pengaruh dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel tidak bebas dapat diilustrasikan pada gambar tersebut. 1. Membuat persamaan regresi berganda dengan dua prediktor. Ada yang membuat tabel penolong, menerapkan metode skor deviasi, mencari nilai-nilai konstanta, menentukan persamaan regresi dengan dua variabel bebas, mencari korelasi berganda, mencari koefisien determinasi. Berikut ini yaitu ada membuat tabel penolong. Ini adalah tabel penolong. Dan B, menerapkan metode skor deviasi. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat min sigma X kali sigma X1 kuadrat per N. Rumus yang kedua ada sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat min sigma X2 min
pangkat 2 per N. Ketiga, sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2 per N. Sigma X1 Y sama dengan sigma X1Y min sigma X1 kali sigma Y per N. C. Cara mencari nilai konstanta. Yang pertama, menghitung nilai konstanta B1. B1 sama dengan sigma X2 kuadrat kali sigma X2Y min sigma X1 kali X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min sigma X1 kali X2 kuadrat. Menghitung nilai konstanta B2. B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y min sigma X1 kali X2 kali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat min sigma X1 kali X2 kuadrat. Selanjutnya menghitung nilai konstanta A. A sama dengan sigma Y per N min B1 kali sigma X1 per N min B2 kali sigma X2 per N. D. Menentukan persamaan regresi dengan dua variabel bebas. Rumusnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. E. Mencari korelasi berganda Rx1 X kuadrat Y sama dengan akar B1 sigma X 1Y plus B2 dikali sigma X 2Y per sigma Y kuadrat. F. Mencari koefisien determinasi. Rumusnya Kp Rx2 X2Y pangkat 2 kali 100%. Bagian selanjutnya yaitu ada yang kedua, yaitu uji hipotesis berganda dua prediktor. Tujuan dilakukan pengujian hipotesis terhadap penerapan metode regresi linear berganda adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara kelompok data A dan B, variabel bebas kali 1 dan X1 dan X2 terhadap kelompok data C, variabel tak bebas atau Y. A. Uji signifikansi secara simultan atau bersama-sama. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat HO dan HA. Membuat hipotesis dalam bentuk metode statistika. HO bagi P sama dengan sama dengan 0, bagi HA bagi P tidak sama 0. Menentukan taraf signifikan alfa. Kaidah pengujian: jika F lebih besar maka akan diterima oleh HO. Jika F lebih kecil maka akan diterima oleh HO. Menghitung dan tabel. Menghitung nilai F yaitu Rx2 X2 Y kuadrat N min M min 1 per M 1 min Rx 1 X2Y. M adalah jumlah variabel bebas, N adalah jumlah respondennya. Menghitung nilai tabel F, A, DKA dan DKB. DKA itu adalah jumlah variabel bebas atau pembilang, sedangkan DKB adalah DKB N min M min 1 adalah penyebut. Membandingkan tabel dan F hitung. Mengambil keputusan. Yang bagian B yaitu uji signifikansi secara parsial. Tujuan dilakukan uji signifikansi secara parsial dua variabel bebas terhadap variabel tak bebas adalah untuk mengukur secara terpisah
kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas. Terhadap variabel tak bebas, A. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat, membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. HO berbanding beta sama dengan 0 berbanding HA berbanding beta tidak sama dengan 0. Menentukan taraf signifikansi. Kaidah pengujian. Jika tabel lebih besar, maka HO akan diterima. Jika T hitung lebih kecil dari tabel, maka HO ditolak. Menghitung T hitung sama dengan BI per SBI, di mana BI adalah nilai konstanta, sedangkan SBI adalah standar nilai error. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.